Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan yang mulia para habaib, para zuriat Nabi Muhammad SAW, wabil khusus yang hadir bersama kita Al-Habib Utsman Al-Mutahhar, Al-Habib Anis Al-Qadri, dan para habaib yang lainnya, para alim ulama, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan, bapak haji, ibu hajah, para guru-guru ngaji, hadirin hadirat, muslimat, adik-adik semuanya, yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Saya maju ke depan boleh? Mohon maaf bila tak jauh-jauh amat. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, idola kita, makhluk Allah yang sempurna, makhluk Allah yang paling ganteng, makhluk Allah yang tidak ada kekurangannya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua angkat tangan. Mudah-mudahan berkat peringatan Maulid ini di akhirat kita dapat cobaan Nabi, amin. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan dapat cium tangan Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan duduk dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya orang, kenapa kita menghadiri, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apalagi sekarang sudah malam, jam sudah menunjukkan 8:30, kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan keluarga kita, Padahal jam-jam segini nih enaknya duduk di rumah sambil ngopi, nonton TV sama keluarga, dan ngumpul begitu, enaknya begitu di rumah. Tapi kenapa kita tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, sama-sama menghadiri peringatan Maulid Nabi? Tujuannya apa? Perhatikan baik-baik. Ini harus dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tujuan kita menghadiri Maulid Nabi adalah satu, agar kita tambah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terus terang saja, terus terang, kalau kita tidak hadir peringatan Maulid seperti ini, kita jarang sekali mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, betul? Yang kita sering dengar tiap hari nonton sinetron, goyang kebon, goyang ngecor, di TV, film Korea dan lain sebagainya, dangdutan. Tiap hari itu yang di hadapan kita. Jarang kita
Nabi Muhammad SAW. Terus kalau kita tidak dengar cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa kenal dengan beliau? Kalau tidak kenal dengan beliau, bagaimana bisa cinta dengan beliau? Makanya diperingati peringatan Maulid ini, diadakan peringatan Maulid ini, tujuan pertama agar kita mendengar siapa itu sosok Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, bagaimana riwayat hidupnya, bagaimana perjuangannya, sehingga makin sering kita hadir peringatan Maulid, makin sering kita dengar cerita Nabi Muhammad, makin sering kita dengar cerita Nabi Muhammad, makin kenal dengan beliau, makin kenal dengan Nabi Muhammad, akan tumbuh dalam hati kita cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Dan orang kalau dalam hatinya sudah rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad, beruntung orang itu. Kenapa? Karena beliau sendiri bersabda dalam hadisnya. Apa sabda Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Artinya, kalau di dunia kita cinta Nabi Muhammad, kalau di dunia kita rindu Nabi Muhammad, kalau kita di dunia mengidolakan Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, hadirin hadirat, kalau di dunia idolanya pemain sinetron, idolanya pemain bola, idolanya artis, idolanya penyanyi, nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, hadiri sering-sering peringatan Maulid agar muncul dalam hati kita cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan yang kedua, kenapa kita menghadiri peringatan Maulid? Tujuan yang kedua adalah agar kita tambah dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau SAW pernah bersabda dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad, "Ba'du aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Kata Nabi Muhammad, manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku. Yang paling banyak sholawatnya, yang paling dekat dengan Nabi. Yang paling malas sholawatnya, paling jauh dari Nabi Muhammad. Nah, kita menghadiri peringatan Maulid, kita diajak untuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga makin banyak sholawat yang kita baca, makin dekat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Bu, Pak, pesan saya pertama, ingat, pesan saya pertama di malam ini, satu, ayo mulai malam ini sama-sama kita semua perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, minimal kata para ulama, setiap hari baca sholawat jangan kurang 300 kali, jangan kurang. Baca sholawat yang pendek-pendek pun boleh. Apa contohnya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kalau bisa beli macam ini. Baca sambil masak ibu-ibu, ya, baca sholawat. Sambil menyusukan anak, baca sholawat berkah. Sambil lindungkan anak, bacakan sholawat. Ya, kan banyak. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyanyikan anaknya sholawat, jangan nyanyikan kemana keberangan. Anaknya nyanyikan lagu dangdut, nyanyikan anaknya lagu sholat. Sambil masak sholawat, makanannya berkah. Sambil nyusukan anak sholawat, anaknya dapat berkah. Bapak-bapak sambil pakai motor di jalan, daripada mandang Pak Amoy, bagus baca sholawat.
Sambil bawa mobil baca selawat minimal 300. Bukan dulu di Hadramaut di Yaman ada seorang wali Allah namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau itu setiap hari baca selawat kepada Nabi Muhammad 25.000 kali. Baca selawat 25.000 kali. Kenapa? Karena beliau tahu makin banyak selawat yang beliau baca, makin dekat dengan Nabi SAW. Makanya kalau kita nanti di akhirat ingin duduk dekat Nabi Muhammad, nanti di akhirat tak bisa nerobos-nerobos. Kalau sekarang masih bisa, yang duduk di belakang, kalau maju ke depan, nerobos-nerobos bisa. Kalau di akhirat tak bisa, sampangnya malaikat. Kalau nak maju ke depan, kena potong malaikat. Oh nak kerja betul malaikat? Tak bisa. Bagaimana kita biar bisa dekat Nabi Muhammad? Perbanyak sholawat kepada beliau. Minimal sehari semalam 300 kali. Sambil nonton TV, sholawat. Sambil ngopi, baca sholawat. Minimal 300. Jangankan 300 coba 1000 juga dapat satu hari baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Tujuan kita memperingati Maulid agar makin banyak sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau ada orang, ini kan sekarang banyak ibu, Pak. Banyak sekarang nih. Maulid bid'ah. Maulid tidak ada di zaman Nabi. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata dia. Semua yang bid'ah, semua hal yang baru-baru itu sesat, dan semua yang sesat neraka tempatnya, kata dia. Itu hadis Nabi. Dia mengatakan seperti itu. Maulid tidak ada di zaman Nabi. Tahlil tidak ada di zaman Nabi. Baca talqin, mayat masuk dalam kubur baca talqin, tidak ada di zaman Nabi. Minta tawassul berkat orang soleh yang sudah meninggal dunia, ziarah kubur, minta berkat mereka, tidak ada zaman Nabi. Bid'ah, sesat, masuk surga, muka kau bertak di zaman Nabi. Semua sesat. Perhatikan baik-baik ini, khususnya pemuda-pemudi ini. Pemuda-pemudi adik-adik, perhatikan. Bukan semua yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bilang, ini perhatikan Pak. Sekarang mereka udah banyak nih masuk ke kampung-kampung, masuk ke masjid-masjid, masuk ke gang-gang. Orang maulid, syirik, bid'ah, haram, neraka, tahlil, neraka. Pokok surga begitu aja, tak boleh orang lain masuk. Ini saya jelaskan, perhatikan baik-baik. Imam Syafi'i umur 20 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab hadis tebal macam ini, ngontok. Umur 15 tahun jadi mufti, orang tiba tua. Itu Imam Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i bilang apa? Imam Syafi'i bilang maulid itu termasuk bid'ah yang baik. Bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang jelek. Bid'ah yang bagus itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bagus. Bid'ah yang jelek yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apa contohnya bid'ah yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Maulid ini. Ayo sekarang saya mau tanya Bang, maulid ini jeleknya mana? Mana jeleknya? Satu, kita dalam maulid baca selawat kan? Ada dalilnya tak selawat? Ada dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya, artinya sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Bayangkan, Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Sekarang saya mau tanya, Allah nyuruh kita sholat, Allah sholat nggak? Tidak. Allah nyuruh kita puasa, Allah puasa nggak? Tidak. Allah nyuruh kita zakat, Allah zakat? Tidak. Tapi Allah sebelum nyuruh kita sholawat, Allah sebelum
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Baru Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah kepada Nabi. Selawat disuruh Allah dalam Al-Quran, berarti peringatan Maulid tak bertentangan dengan Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, di dalam peringatan Maulid ini kita membaca sejarah Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Allah saja dalam Al-Quran menceritakan Nabi Muhammad berapa? Apalagi kita, Allah pencipta alam semesta menceritakan Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran ada, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayo, apa artinya itu? Sungguh, kata Allah, datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian manusia. Harisun 'alaihi ma 'anittum, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat terhadap apa yang kalian rasakan daripada kesusahan. Harisun 'alaikum, sangat berharap kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat belas kasihan kepada orang yang beriman. Itu Allah menceritakan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Apalagi kita. Jadi kita menceritakan Nabi Muhammad ngikut Allah dalam Al-Quran. Kemudian dalam Maulid, peringatan Maulid, kita memuji-muji Nabi Muhammad. Boleh tak puji Nabi Muhammad? Ya Allah, jangankan kita buat, Allah memuji Nabi dalam Al-Quran. Allah saja memuji Nabi dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau yaitu Nabi Muhammad di atas akhlak yang agung. Allah saja muji Nabi, apalagi kita. Jadi peringatan Maulid tidak bertentangan dengan Al-Quran. Salawat, perintah Allah. Memuji Nabi, Allah saja muji Nabi dalam Al-Quran. Menceritakan Nabi Muhammad, Allah saja menceritakan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Terus di dalam peringatan Maulid, kita sesama tetangga yang jarang ketemu, yang sibuk, tahu-tahu kita dikumpulkan oleh Allah, yang lama tak ketemu jadi ketemu, silaturahmi tambah dekat. Tapi kan Maulid tidak ada di zaman Nabi. Ya Allah, Pak, Al-Quran, ini Al-Quran yang kita dapat ini. Itu dulu di zaman Nabi tak ada harokat fathah, kasroh, dhammah. Ada guntur. Jangankan harokatnya, titiknya tak ada. Tak titik dua di atas, ba titik bawah di satu, ta titik dua di atas. Dulu zaman Nabi, jangankan harokat, titiknya tak ada. Zaman sahabat Nabi, tak ada harokat, tak ada titik. Itu Al-Quran pakai harokat, pakai titik, bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Coba ibu bapak bayangkan, kalau sekarang Quran tak ada harokat, tak ada titik, bayangkan. Sekarang Al-Quran sudah lengkap, banyak harokat, udah harokat, ada titiknya, banyak masih belum bisa baca Quran, betul? Sekarang Al-Quran lengkap bukan? Harokat ada, titik ada, masih banyak yang tak bisa baca Quran. Apalagi kalau Al-Quran kita ikut sama Nabi, tak ada harokat, tak ada titiknya. Siapa yang bisa baca Quran? Sekarang kita sudah lengkap, masih banyak yang tak bisa baca Quran. Siapa bet? Ada orang belah sana apa? Kalau orang belah sini saya tengok-tengok ni ahli-ahli baca Quran cuma ni. Dari mana ambil tahu deh? Muka cahaya itu ada. Cahaya Quran. Mohon salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan itu, lihat dulu ini perbuatannya melanggar syariat kan? Oh, selawat bagus, cerita Nabi bagus, memuji Nabi bagus, berarti baik. Tahlil bagus, la ilaha illallah. Masa orang baca la ilaha illallah itu takut? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Masa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallam. Kan gitu. Masa kecuali
Kalau peringatan maulidnya joget-joget takbir, itu mungkin, itu sesat, itu salah. Kalau peringatan takbirnya mabuk-mabuk, itu betul salah. Nah kalau seperti ini semuanya tidak ada melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak, kenapa ini pertama yang saya sampaikan? Tak ada yang lain gitu. Betul putus nih. Ini saya udah mulai maju tadi. Putus teks tadi sebenarnya. Alhamdulillah Muhammad. Lanjut ke bloknya. Lanjut. Baru 16 menit insyaAllah. Ini yang pertama saya sampaikan ini. Kenapa saya sampaikan ini? Biar kita yakin bahwa saja yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang masuk nanti ke kampung, ke gang kita ngajarkan, maulid itu bid'ah, tak ada zaman Nabi sesat, bilang sama dia, bagus kau keluar. Aku hitung kami tiga, kau keluar. Aku ingin jalannya panas tu, baru begitu Pak. Sudah dua orang yang coba. Itu ajaran baru gurunya Syekh Google. Dua kali imen ni. Ada yang ke? Tak ada yang tadi. Seperti tadi. Belum ini baru membuka ni kawan. Saya masih banyak. Dekat sini dah mulai sakit dah. Kita sampai tunggu mikrofon kita ada selawat biar makin banyak dapat rahmat Allah SWT. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah Siapa yang
Imam As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain. Kata beliau bilang, tidaklah suatu masjid, tidaklah suatu kampung, tidaklah suatu rumah dibacakan maulid Nabi kecuali kampung itu, masjid itu, rumah itu, seluruh penghuninya mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa? Rahmat itu artinya kasih sayang. Kalau Allah sudah kirimkan rahmatnya, berarti bencana, bala, musibah, penyakit, malapetaka dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Yang ada rahmat dari Allah. Makanya penting baca maulid, penting memperingati maulid, biar kampung kita aman. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bisa selain di masjid, selain di kampung, di rumahnya baca maulid. Kalau tak mampu mengundang orang banyak-banyak, biar 10 orang, biar 5 orang baca maulid di rumahnya. Kenapa? Biar dapat ridho dan rahmat Allah SWT dalam rumahnya tersebut. Itu tujuan ketiga, kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, saya ulang lagi. Tujuan kita memperingati maulid, 1, biar tambah kenal dan cinta dengan Nabi. 2, biar tambah dekat karena banyak berselawat. 3, biar dapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mau cerita tentang Nabi sekarang. Tadi tentang maulid Nabi, sekarang cerita tentang Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad bukan hanya manusia yang paling mulia, bahkan beliau makhluk Allah yang paling mulia, mengalahkan malaikat, mengalahkan segala-galanya. Apa buktinya? Perhatikan. Bukti pertama, 1, tidak ada satupun makhluk Allah yang pernah berjumpa dengan Allah, yang pernah melihat Allah kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, tak pernah berjumpa dengan Allah. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu 1. Yang kedua, beliau mempunyai cahaya, yang mana cahaya itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau ditanya orang, Bu, Pak, apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Bukan langit, bukan bumi, bukan surga, bukan neraka. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya, Beb? Ada dalam Maulid Habsyi, Maulid Simtud Durrah. Di situ disebutkan ada seorang sahabat bernama Jabir. Jabir ini tanya sama Nabi, wahai Rasulullah, apakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Rasulullah jawab, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kata Nabi, wahai Jabir, sesungguhnya sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan cahaya Nabi kamu Muhammad SAW dari cahayanya Allah. Itu yang kedua. Cahaya Nabi adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu, tidak ada suatu amalan pun yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau sholat, orang sholatnya tak ada ikhlas, sholatnya sah, kalau rukun dan syaratnya betul, sholatnya sah, cuma pahala tak dapat. Kenapa? Tak ikhlas sholatnya. Pertama-tama depan berdua, khusyuk sholatnya, belakang berdua cepat-cepat. Sedekah, ingin dipuji orang, tak dapat pahala. Puasa, biar dipuji orang, tak dapat pahala. Tapi kalau selawat kepada Nabi Muhammad, biar kita tidak puji semua orang, biar kita lihat, pasti diberi pahala. Ada seorang ulama mengatakan, adimis salat ala Nabi Muhammadi faqabulu haqqun min ghairi taraddudi a'maluna baina qabulin wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammadi. Kata beliau, selalulah kamu berselawat kepada Nabi Muhammad, karena selawat pasti diterima, tak ditolak oleh Allah. Amal-amal kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak, kecuali selawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selawat, biar kita puji, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu salah satu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, Pak, kalau kita mau ceritakan Nabi Muhammad nih, jangankan sampai besok pagi, sampai hari kiamat tak ada habis-habisnya. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang saya ceritakan pertama tentang sekelumit kemuliaan Nabi. Yang kedua sekarang tentang siapa itu Nabi Muhammad. Beliau tidak ada kekurangan baik dari segi fisik atau segi perilakunya. Fisik beliau Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada kekurangannya. Beliau memang manusia, basyarun la kal basyari. Beliau manusia, tapi tak seperti manusia biasa. Bu, Pak, kita nih kalau siang-siang sekarang kan panas, kan keringatan kita. Nabi Muhammad itu sama Bu. Kalau panas keringatan sama, beliau manusia. Cuma bedanya kalau Nabi Muhammad keringatan Pak Bu, sahabat ambil botol. Keringat Nabi dimasukkan dalam botol. Kenapa dijadikan minyak wangi? Karena keringat Nabi lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi seluruh dunia. Itu yang pertama. Dan keringat beliau melongkah, dikumpulkan sahabat dalam botol. Kalau keringat kita, Bu, kalau keringat kita, siapa nak kumpulkan? Bu, jangankan orang mengumpulkannya, kita sendiri mengumpulkan keringat kita termasuk dalam botol. Kita bagikan orang gratis, insya Allah lempar orang botol ke muka kita. Siapa bawa sama keringat kita? Itu Nabi Muhammad tuh keringatnya wangi. Kalau beliau duduk di suatu tempat, beliau pergi berhari-hari wangi ke tempatnya. Kalau beliau lewat di suatu gang, beliau lewat aja, itu gang berhari-hari wangi, tidak hilang wangi Nabi Muhammad SAW. Keringat beliau lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi. Beliau Pak, kulit beliau tak pernah disentuh oleh binatang lalat, tak pernah. Kalau kita juga tak mandi 3 hari, penuh lalat muka kita. Betul tak? Betul tak? Nabi Muhammad kulit tak pernah disentuh lalat. Beliau tak pernah menguap, tak pernah. Dan beliau air ludahnya tak pernah jatuh ke tanah. Setiap beliau mau meludah, sahabat-sahabat beliau sudah siap nangkap air ludah pakai tangan. Ditangkap macam kiper sepak bola, sahabatku nangkap air ludah Nabi. Habis ditangkap air ludah Nabi itu diusap-usapkan ke badannya. Kenapa? 1 berkah, 2 wangi. Kalau air ludah itu apa nih kalau tidur pagi? Siapa yang nangkap air ludah kita? Yang ada sudah orang lain muka kita. Itu Nabi Muhammad SAW, air ludahnya wangi. Itu Pak. Dan beliau tuh Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ayo saya cerita sedikit ya. Nabi Muhammad tuh Pak, dalam Maulid At-Tiba ini disebutkan alif yul anfi, mim yul fami, nun yul hajib. Nabi Muhammad tuh hidupnya seperti huruf alif, pancung. Huruf alif, bukan huruf ba, huruf ba pancung ke dalam. Ini huruf alif. Mim yul fami, bibirnya seperti huruf mim, indah bibir Nabi. Bukan seperti huruf jim, doer ke bawah. Huruf mim. Hidung seperti huruf alif, bibir seperti huruf mim. Nuniyul hajid, alis seperti huruf nun. Bagus ya. Tapi asli, bukan macam ibu-ibu belah sana itu lah. Dia pengen alis seperti huruf nun, habis pensil dulu. Alis ikan. Begitu hujan turun, hilang macam roket dulu. Ada ibu belah sana. Bukan sini soleha. Oh, Pak. Kenapa saya ceritakan Nabi seperti ini? Saya ceritakan mukanya, biar kita terbayang bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Oh, Pak, dulu orang Arab tuh kan tak ada lampu zaman dulu. Tak ada lampu kan? Mereka kalau bulan purnama, malam 15 setiap bulan Arab, bulan Hijriah, mereka keluar dulu Pak, keluar ke padang pasir, keluar. Kenapa? Melihat indahnya terangnya bulan purnama. Tetapi ketika mereka
terang dan indahnya bulan purnama, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, menghampiri mereka. Langsung pandangan mereka yang tadinya menikmati bulan purnama langsung pindah menikmati wajah indah Nabi Muhammad SAW. Setelah ditanya kenapa, karena wajah Nabi Muhammad lebih indah dari bulan purnama. Saudara-saudara Muhammad, wajah beliau indah, terang, penuh dengan cahaya, sempurna, tidak ada kekurangan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Itu fisik beliau, belum lagi akhlak beliau. Tadi saya sudah sampaikan dalilnya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau itu Nabi Muhammad di atas akhlak yang agung. Akhlaknya dipuji sama Allah. Apa contohnya? Saya kasih contoh akhlak Nabi Muhammad. Ini akhlak Nabi Muhammad tuh, Pak. Beliau itu in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasbut wa la yujawib. Beliau kalau diganggu orang, dikacau orang, tidak pernah marah. Beliau maafkan. Kalau diajak kelahi, kalau diajak bertengkar, beliau diam. Beliau tidak mau meladeninya. Ingat tuh ya. Kalau diganggu orang, beliau memaafkan. Kalau diajak kelahi, beliau tidak mau. Itu kalau urusan pribadi, beliau diludah, beliau tidak marah. Beliau dilempar, beliau tidak marah. Kalau urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, beliau perang. Beliau selama hidupnya pernah berperang 27 kali. Kenapa? Membela agama Allah SWT. Jadi kita harus pandai memilah dan memilih. Kapan kita marah, kapan kita sabar. Kalau urusan pribadi, diolok orang, diejek orang, dihina orang, sabar. Kenapa? Mau diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Kasih ujian, kalau lulus naik kelas. Tapi kalau urusan agama, Islam dihina, yang berkaitan dengan Islam dihina, tidak boleh kita diam, harus marah. Kenapa? Nabi Muhammad begitu. Jangan terbalik. Kalau urusan agama dihina, dia diam. Ketika diri dia yang dihina, bersenggol bahu yang jalan, langsung pedang keluar. Kena cipratan air kotor, langsung pisau keluar. Terbalik. Itu bukan ikut ajaran Nabi. Ajaran Nabi kalau urusan pribadi memaafkan. Kalau urusan agama membela. Itu Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Contoh Nabi Muhammad itu, Pak, beliau itu paling menjaga perasaan orang. Ini saya mau cerita nih. Di belakang. Nabi Muhammad paling menjaga perasaan orang lain. Ini ada cerita. Pada suatu hari beliau dikasih hadiah oleh seseorang mangkuk kurma satu mangkuk. Ketika orang itu kasih hadiah kepada Nabi, orang itu tidak lari, diam di situ, diam depan Nabi. Sahabat-sahabat yang lain ada di belakang Nabi. Nabi makan tuh kurmanya depan dia, diangkat satu Nabi satu. Ya Allah, senangnya luar biasa hati dia. Kenapa? Hadiah yang diberikan dimakan langsung sama Nabi Muhammad. Kita ya, Pak, kita. Kalau kita kasih hadiah kepada orang alim, hadiahnya dimakan depan kita, kan senang hati kita. Ini hadiah dimakan sama Nabi Muhammad depan dia, senang hati. Habis dimakan satu, dimakan lagi dua, terus dimakan sampai habis satu mangkok dimakan Nabi kurma. Ya Allah, luar biasa gembira hati orang ini. Balik ke rumahnya senang, gembira. Sahabat-sahabat tanya, Pak. Tuh, sahabat-sahabat yang di belakang tanya. Setelah orang itu pergi, apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, mohon maaf. Biasanya engkau kalau dapat hadiah bagi-bagi sama kita. Tadi tumben-tumben engkau makan sendiri semuanya. Kenapa tidak bagi-bagi sama kita? Apa kata Nabi, Bu? Pak, kata Nabi, tadi itu kurma yang diberikan sama saya itu, ketika saya rasa sebutir kurmanya masam kecot luar biasa rasanya. Saya takut, kata Nabi, kalau saya bagikan kepada kalian, kalian tidak mampu menahan rasa kecotnya, muka kalian berubah, nyinggung perasaan dia. Coba ibu bayangkan kalau kita makan jeruk nipis tu, kira-kira kita makan muka. Maka Nabi tak mau bagikan kurma tu, takut sahabat yang kasih hadiah itu tersinggung.
Makanya saya habiskan semua kurmanya agar dia senang. Coba bayangkan tuh Pak, Nabi makan buah yang masam sambil bisa senyum. Kira-kira kita bisa enggak? Kalau ibu mau coba balik rumah, ambil jeruk sambal, potong dua, panaskan dalam mulut sambil senyum. Kira-kira bisa enggak? Nabi Muhammad bisa Pak. Kenapa? Jaga perasaan orang lain agar tak tersinggung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu di antara akhlak Nabi Pak. Saya cerita lagi nih. Ini ada cerita akhlak Nabi. Ya, biar ini bisa contoh akhlak beliau. Nih, beliau pada suatu hari bawa duit. Ini adik-adik nanti Habib kasih pertanyaan yang bisa jawab dapat duit. Nabi Muhammad dulu Pak pernah bawa duit pergi ke pasar nih. Nabi Muhammad pergi ke pasar dulu Pak, bawa duit, mau beli baju. Ketika beliau masuk pasar, ketemu orang nangis. Kata Nabi, kamu kenapa nangis? Wahai Nabi, saya disuruh oleh Tuhan saya, tapi duit saya hilang. Saya takut kena marah. Itu duit Nabi yang mau dibelikan baju, diambil sedikit, dikasihkan kepada orang itu. Senang dia, pergi. Masuk lagi Nabi ke pasar, datang lagi satu orang, mukanya pucat tapi senyum-senyum. Kata Nabi, ente kenapa? Saya lapar Nabi. Dia lapar, mukanya pucat tapi senyum, kenapa? Karena dia yakin pasti dapat makanan dari Nabi. Minta dia sama Nabi, Nabi belum makan. Nabi ambil lagi duitnya, kasih lagi suruh beli makanan. Bawa lagi duit, tinggal sikit duit nih, tinggal sikit. Mau beli baju tak cukup. Cuman karena itu ada sahabat-sahabat Nabi, dapatlah beliau satu baju dengan sisa duit itu. Dapat baju satu. Jadi ketika mau pulang ke rumah, ketemu orang lagi di jalan. Apa kata orang itu? Wahai Rasulullah, saya tak punya baju, baju saya cuma satu nih. Minta baju wahai Nabi. Itu Nabi beli baju, dikasihkan langsung. Diambil baju baru, kasihkan. Duit habis, baju tak dapat. Balik Nabi. Tapi walaupun tak bawa duit, tak bawa baju, hati Nabi senang. Kenapa? Banyak orang-orang berjalan. Di tengah perjalanan mau balik, datang lagi orang yang nangis tadi yang pertama dulu. Datang lagi, wahai Nabi, kau tak menangis kita lagi. Tadi sudah dikasih kan? Enggak Nabi, memang saya sudah dapat duit, saya sudah belikan barangnya. Cuman saya takut terlambat, wahai Nabi. Takut terlambat untuk balik ke rumah, nanti tuan saya marah. Ayo saya hantar lagi. Di mana rumah tuan kau? Jauh rumah tuannya, diantar sama Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah tuannya. Sampai ke rumah tuannya, tak berani masuk udah nih. Nabi lagi masuk ke rumah, digedor sama Nabi Muhammad Pak. Digedor sama Nabi. Assalamualaikum kata Nabi. Tak ada jawaban didengar. Dua kali, Assalamualaikum, tak dengar jawaban Nabi. Tiga kali, Assalamualaikum kata Nabi. Dari dalam jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah Nabi. Ketika Nabi masuk dalam rumah itu, nangis semua satu orang itu. Satu rumah nangis semua. Kenapa? Nabi Muhammad masuk dalam rumahnya. Makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah yang pernah berjumpa dengan Allah, masuk dalam rumahnya, gemetar mereka semua nangis, senang. Sudah selesai, Nabi tanya, tadi saya Assalamualaikum yang pertama, kenapa saya tidak dengar jawab? Wahai Nabi, kata mereka, sebenarnya kami itu udah jawab, tapi pelan-pelan. Kenapa? Biar kau ulang lagi salamnya. Karena salam itu kan doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Kan doa. Apalagi kau yang baca Nabi, pasti dikabulkan oleh Allah. Makanya kami diam-diam jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kau tak dengar, kau ulang lagi 2 kali. Ketiga kali baru kami jawab. Kenapa? Karena kalau ada 3 kali tak ada dijawab, balik. Kalau tamu 10 waktu itu 3 kali salam, tak ada jawab, balik. Ini tak ada. Ada orang bersama. Kalau dia tamu orang, Assalamualaikum, lalu dibuka terus itu orang. Tak boleh begitu. 3 kali sampai kau tak dibukakan, balik. 3 kali Nabi Muhammad salam, dibukakan. Dia tanya sama Nabi, wahai Rasulullah, mohon maaf, apa sebabnya kau datang ke sini? Kata mereka, Nabi jawab, saya ketemu budak kamu tadi. Dia tak berani balik ke sini karena terlambat. Apa kata mereka? Wahai budakku, sini. Gara-gara kamu Nabi Muhammad bisa masuk ke rumah ini. Mulai sekarang engkau dibebaskan, tak jadi budak lagi. Tuh, berkat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sampai
kebaikan orang. Luar biasa membantu keperluan orang untuk Nabi Muhammad SAW. Ada lagi satu cerita. Bersama banyak, berbanyak-banyak nanti sampai malam. Ini baru poin kedua nih, cerita Nabi Muhammad. Poin pertama, kenapa kita katakan maulid. Poin kedua, cerita Nabi Muhammad nih. Cerita Nabi Muhammad yang ketiga. Beliau pernah ketemu sama nenek-nenek. Nenek-nenek nih. Nenek-nenek ini bawa kayu bakar. Bawa kayu bakar. Nabi Muhammad ketemu nenek-nenek bawa kayu bakar tak tega. Kalau zaman sekarang kan tak ada. Nenek-nenek bawa kayu bakar dipoto di video. Ada saya tengok video di medsos tu. Nenek-nenek kata foto tak hidup, bukan dibantu di video dia. Ya Allah. Nabi Muhammad nengok nenek-nenek bawa kayu bakar tak mampu. Nabi Muhammad bilang, wahai nenek, biar saya yang bantu bawakan kayu bakar. Nenek ini tak kenal kalau ini Nabi Muhammad. Ayolah kata nenek, dibawalah sama Nabi itu kayu bakar yang ditaruh di kepala beliau yang mulia. Ditaruh, dibawa sama Nabi. Jauh lah rumah itu, jauh kontek rumahnya. Dibawa sama Nabi. Sampai di rumah nenek itu, apa kata nenek? Cuk, engkau telah berbuat baik sama saya ni. Tapi saya tidak ada sesuatu untuk membalas kebaikan kamu. Duit tidak ada, makan pun tidak ada, air pun tidak ada. Tapi saya ada satu nasihat untuk kamu. Apa tu kata Rasulullah? Ini nasihat sebagai balasan untuk kebaikan kamu telah mengangkat kayu bakar saya tadi. Apa nasihat itu ni? Kata Nabi, kamu hati-hati sama orang yang namanya Muhammad. Itu tuh Nabi palsu, ngaku-ngaku Nabi, pembohong kata nenek itu. Senyum Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Nenek, saya bilang Muhammad tu, kata beliau, saya bilang utusan Allah. Nangis nenek itu, nangis beliau, tak menyangka Nabi akhir zaman mengangkatkan kayu bakar dia depan Nabi. Dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Nabi Muhammad dilundah tiap hari, yang melundahnya sakit dibawakan kue makanan sama Nabi, masuk Islam. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kekurangannya. Tapi masuk yang ketiga sekarang kita. Tapi walaupun beliau pernah berjumpa dengan Allah, cahayanya makhluk yang paling pertama, tak ada kekurangan fisiknya, tak ada kekurangan akhlak perilakunya. Tapi beliau tak pernah lupa sama rakyatnya. Beliau bukan hanya janji-janji palsu. Beliau tak pernah melupakan rakyatnya. Mana buktinya? Bukti satu, beliau sangat cinta kepada rakyatnya. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Adik-adik, ibu, bapak-bapak, cinta itu harus ada bukti. Kalau orang mengaku cinta tak ada bukti, cintanya gombal, palsu. I love you too, bohong. Kalau tak ada buktinya. Bu, suami bu sayang sama ibu, biar hujan ribut tengah malam untuk petai, kalau ibu pengen nasi goreng pasti dibelikan ya. Kenapa? Cinta itu kan. Bapak-bapak, anaknya pengen susu tengah malam, dia jam 12 malam. Kalau udah anaknya susu habis, mau dibelikan susu, 12 malam pun cari toko-toko sampai esok benar dicari. Kenapa? Cinta sama anak. Itu bukti namanya. Begitu juga Nabi cinta sama umat, ada buktinya. Apa buktinya? Ayo, satu, Nabi Muhammad cintanya sama umatnya, buktinya beliau pernah ditawarkan oleh Allah. Dalam surah Al-Duha, semuanya yang hadirnya hafal dalilnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ulangi, wala sawfa yu'tika rabbuka. Itu artinya apa? Dan sungguh Tuhanmu Allah akan memberikan engkau segala yang kau minta sampai engkau ridho, sampai engkau rela. Jadi Nabi Muhammad ini ditawarkan, Pak. Bu, Nabi Muhammad ditawarkan oleh Allah, kamu minta apa saja akan diberikan sampai engkau senang. Coba kalau kita ditawarkan itu. Ya, Nabi Muhammad ditawarkan, kau minta apa saja. Apa yang diminta beliau? Bukan rumah megah, bukan harta berlimpah, bukan juga mobil mewah. Yang beliau minta cuma satu saja. Bukan dalam kitab tafsir itu disebutkan. Yang beliau minta ketika ditawarkan hanya satu. Apa kata beliau? Idzan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, saya tidak senang, saya tidak rela kalau ada satu
saya masuk dalam neraka ya Allah. Kemudian beliau dikasih tawaran nih Pak, Bu, hadirin, suruh minta apa saja. Kata beliau, saya tidak rela kalau ada satu umat saya masuk neraka. Coba bayangkan bagaimana cintanya beliau kepada umatnya. Tidak sampai di situ, Bu, Pak. Beliau pernah berdakwah, dilempar dengan batu sampai berdarah, sampai pecah gigi beliau, luka kaki beliau. Malaikat datang, wahai Nabi Muhammad, kalau kau mau saya lemparkan gunung itu kepada mereka. Kurang ajar mereka itu. Kata malaikat ada dalamnya Muhammad. Nabi bilang tak usah. Apa doa Nabi? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku karena mereka tidak tahu ya Allah. Nabi Muhammad tidak mau mereka doakan jelek untuk umatnya. Padahal beliau bersabda dalam hadisnya. Apa dalam hadis Nabi? Kata beliau, likulli nabiyyin da'watun da'a biha fi ummatihi wa inni uridu an akhir da'wati insyaallah syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad, setiap nabi itu dapat satu doa dari Allah. Doa khusus, doa pamungkas. Dan semua nabi sudah menggunakan doanya di dunia untuk umatnya. Dan sesungguhnya saya, kata Nabi, akan menyimpan doa itu insyaallah sebagai syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Semua nabi sudah menggunakan doa ini di dunia, kecuali Nabi Muhammad, doa ini disimpan. Untuk siapa? Untuk pertolongan umatnya pada hari kiamat. Itu bukti kedua. Bukti pertama tadi surah Al-Duha. Beliau dipersilakan beliau minta umatnya jangan masuk neraka. Beliau diberi satu doa, doa ini disimpan. Nabi yang lain menggunakan doanya, beliau tidak. Beliau doanya disimpan untuk syafaat umatnya pada hari kiamat. Itu bukti cinta Nabi kepada umatnya. Dan masih banyak lagi bukti yang lainnya. Makanya Pak, cinta harus ada buktinya. Nabi cinta kepada umat ada bukti. Sekarang yang kedua, sahabat cinta kepada Nabi ada buktinya. Sahabat cinta kepada Nabi ada buktinya. Dulu cerita, ada suatu peperangan namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk itu Nabi Muhammad melawan orang-orang kafir yang jahat. Sebelum Perang Tabuk, Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Beliau umumkan, siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Islam, maka Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah, ngambil seluruh hartanya. Seluruh hartanya disumbangkan. Sayyidina Umar setengah hartanya. Sayyidina Utsman bin Affan 10.000 keping uang emas. Itu kalau ditotalkan 20 miliar lebih. 300 ekor unta, unta lebih mahal dari sapi. 50 ekor kuda. Sahabat-sahabat yang lain nyumbang hartanya macam-macam. Setelah itu, setelah mereka menyumbangkan hartanya, mereka ikut sama Nabi perang membela agama Allah melawan orang-orang kafir. Jadi mereka membuktikan cintanya kepada Nabi bukan hanya dengan hartanya, tapi nyawanya mereka korbankan, jiwa raganya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, Mbak, pertanyaan sekarang, kalau Nabi cinta kepada umat ada buktinya, sahabat cinta kepada Nabi ada buktinya. Pertanyaan sekarang, kita cinta Nabi ini buktinya apa? Apa buktinya? Kalau mau membuktikan, Bu, nih, saya kasih tahu. Beliau sendiri yang bersabda. Kata Nabi Muhammad, kalau mau membuktikan cinta kepada beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menghidupkan ajaranku, maka sungguh dialah orang yang telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, dia di surga bersamaku. Jadi kalau mau membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad, hidupkan ajaran beliau. Kalau sudah menghidupkan ajaran beliau, berarti benar cintanya, kata Nabi. Kalau sudah benar cintanya, dia di surga bersama Nabi Muhammad, dijamin oleh Nabi masuk surga bersama Nabi Muhammad. Satu syaratnya, yang pertama, buktikan cinta kepada Nabi, hidupkan ajarannya. Bagaimana, Beb? Menghidupkan ajaran Nabi Muhammad, caranya bagaimana? Laksanakan yang wajib-wajib dulu. Jangan sedekah rajin, sholat 5 waktu tinggal. Salah. Yang wajib-wajib dulu. Oh, Pak,
Sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Usahakan di masjid sholatnya, apalagi di masjid pakai AC sebenarnya. Luar biasa. Kipas angin, lantai dengan sejadah, porselin. Dulu zaman Nabi, masjidnya atapnya pakai daun kurma. Kalau hujan tembus, kalau panas ya panas. Lantainya pakai pasir. Karena tidak ada porselin zaman itu. Tapi jamaahnya full sampai ke belakang. Ada masjid belah sana. Ada masjid belah sana. Wah, luar biasa. Pakai AC, kipas angin, luar biasa mewah. Tapi yang azan Pak Ahmad, yang komat pun Pak Ahmad, imamnya Pak Ahmad, makmumnya Pak Ahmad ya. Apa Pak Ahmad sholat dulu. Itu tak bagus tuh masjid yang itu. Masjid yang makmur bukan hanya bangunannya, tapi isi dalamnya. Sholat berjamaah, majelis taklim, majelis zikir, dimakmurkan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, Bu, Pak, yang pertama, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi, hidupkan ajarannya yang wajib-wajib dulu. Kalau tambah dengan yang sunnah-sunnah, yang wajib, sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Bulan Ramadan puasa. Perempuan aurat ditutup. Ini saya tengok udah bagus nih, tutup aurat nih. Betul. Ada perempuan belah sana. Umur 30, pakai baju budak-budak umur 15 tahun, tersembul sana, tersembul sini badannya. Tak boleh pakai baju yang kendor-kendor, Bu. Kalau pakai cadar bagus. Tak mau pakai cadar, tak apa-apa. Dengan syarat 2. Perempuan boleh tak pakai cadar, boleh. Syarat 2. 1, mukanya tak terlalu cantik. Kalau mukanya terlalu cantik, sekiranya kalau dia lewat di jalan, laki-laki bisa masuk angin dengan muka dia. Itu pakai cadar, bahaya. Kagak bisa jadi kecelakaan lalu lintas nanti, bisa bahaya. Harus tutup mukanya. Atau yang kedua, syaratnya, yang kedua, tak boleh dandan yang menor-menor. Mukanya biasa-biasa, bedak berinci. Tak boleh. Tapi kalau mukanya tak terlalu cantik, dandanannya tak menor atau tak berdandan, boleh tak pakai cadar, tak apa-apa. Yang penting tutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, tutup. Mukanya dibuka, tak apa-apa. Kaki pakai kaos kaki, Bu. Bu, kakimu aurat. Saya sampaikan, kata Nabi Muhammad, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakan yang benar walaupun pahit. Saya katakan, mau pahit telan. Yang penting saya sampaikan, kakimu aurat. Kalau jalan pakai kaos kaki, keluar rumah pakai kaos kaki. Panas deh, lebih bagus panas di dunia bisa dibuka. Kalau panas akhirat tak ada ampunannya. Api neraka lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Api dunia yang kita tak mampu hidupkan kompor, taruh tangan bloknya. Tak mampu kita, panas. Itu api dunia, apalagi api neraka 70 kali lipat dari api dunia panasnya. Makanya kalau di dunia ibu-ibu pakai kerudung, panas web, tak apa-apa. Buka rumah hidupkan AC, ambil kipas taruh depan mukanya. Hilang panasnya. Di akhirat tak ada kipas, tak ada AC. Makanya di dunia aurat ditutup, kaos kaki dipakai. Nah, yang boleh dibuka muka, sampai tangan tuh sampai pergelangan tangan nih, sampai pergelangan tangan. Ini aurat yang nih, ibu-ibu. Saya sampaikan nih, ini aurat. Ini ada ibu-ibu belah sana. Ya Allah, duit banyak, tapi tak mampu beli bahan. Pakai baju sini. Pakai kudung, pakai baju apa nih? 4/7, 3/7 tak tahu sih. Pokoknya sini. Ini aurat haram, tak boleh. Hati-hati Bu, Pak. Auratnya dijaga, tutup auratnya. Di bawah bapak nih. Hati-hati Pak, yang punya anak, yang punya istri, jangan sampai jadi dayus. Dayus itu siapa? Kata Nabi Muhammad, dayus itu jangankan masuk surga, mencium wanginya surga, dia tak bisa. Padahal wanginya surga nanti di akhirat bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Bukan 500 kilo, 500 tahun sebelum masuk surga di akhirat, wanginya bisa dicium. Tapi laki-laki yang punya anak, yang punya istri, membiarkan istrinya buka aurat atau bersalaman dengan laki-laki yang bukan muhrim, atau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, itu laki-laki tak bisa nyium wangi surga, kata Nabi.
Saya sudah menyampaikan, mau ikut serah, tak mau ikut terserah, mau undang saya bagus, tak undang pun bagus. Ah, boleh. Inilah gaji saya sama gue. Mau terima, kalau terima udah. Saya sampaikan, yang penting nanti di akhirat saya akan dituntut oleh Allah. Saya akan dituntut, Abdul Rahman, kenapa tak kau sampaikan masalah aurat? Udah saya sudah sampaikan kan. Jadi saya ada dituntut Allah nanti di akhirat. Makanya aurat dijaga. Oh, pakai baju yang benar-benar. Kalau mau pakai baju seksi depan suami, kalau mau dandan depan suami, neraka tu paling banyak penghuninya perempuan. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Tapi jangan kecil hati bu. Oh, saya pakai malam di sini, Muhammad. Oh, saya di sini Muhammad. Saya minum boleh? Saya minum boleh ni? Oh, saya di sini Muhammad. Macam tidak loh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ya Rabbi, wahai Tuhanku bil Mustafa, berkat Nabi Muhammad, Nabi pilihan, baligh maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Betul, kita sampaikan hajat kita dikabulkan. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karni, ampunkan dosa kami ya Allah yang sudah berlalu. Dan wahai Zat yang maha luas kedermawanannya. Jadi ya Rabbi bil Mustafa itu biar hajat dikabulkan, biar dosa diampunkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aurat ditutup. Bu, paling banyak penghuni neraka perempuan, tapi jangan kecil hati. Perempuan paling gampang masuk surga. Syaratnya cuma 4. Perhatikan baik-baik. Siapa yang bilang baik? Nabi Muhammad. Kata beliau, "Idza shalatil mar'a khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti," atau kama qala. Kata Nabi, kalau perempuan sudah melaksanakan 1, solat 5 waktu, gampang. 2, puasa di bulan Ramadan, gampang. 3, menjaga kemaluannya, jangan selingkuh, jangan berzina, menutup auratnya, gampang. Yang keempat, taat terhadap suaminya, gampang susah yang keempatnya. Kata Nabi, kalau 4 ini sudah dilakukan, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga aurat dan kemaluannya, dan taat sama suami, kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat dia dipersilakan. Silakan masuk surga lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Pintu surga ada 8. Perempuan yang punya 4 syarat ini dipersilakan tinggal pilih. Masuk surga yang lewat pintu yang mana saja, bebas. Bayangkan cuma 4 syarat. Solat gampang, puasa gampang, tutup aurat gampang. Yang 4 ni taat sama suami. Biasanya ni ada perempuan terkenal. Biasanya kalau awal bulan, gajian suaminya taat luar biasa. Ketika awal bulan, suami pagi-pagi sebelum pergi kerja nak kopi, suaminya pantun, buat kecapi, buat dong. Kopi dong, kata suami. Datanglah isteri ni, bawa kopi. Ada bakwan samping, ada kokes, ada pakau macam-macam. Suami tanya, dek, apakah you minta kopi ya dek? Banyak lah kue-kue dek. Apa kata isteri? Isteri solehah lah. Bulan muda. Tapi begitu masuk bulan tua, duit suami tak ada. Ni yang saya ceritakan perempuan kalangan itu ya. Ikutkan, ikut solehah. Begitu dia masuk bulan tua, suami pun mantun. Buat kecapi, buat kedondong, kata suaminya. Istrinya jawab, daun seledri, buat kedondong.
buat sendiri dong katanya. Bu, taat sama suami bu, bulan tua, bulan muda, bulan perawan, bulan janda, taat sama suami. Alasannya masuk surga lewat pintu yang mana saja. Makanya bu, tanda wanita soleha, tandanya salah satunya idza ra'aitaha sarratka. Kalau dilihat suami senang. Makanya bu, kalau suami balik ke rumah, usahakan bagaimana nanti suami itu senang. Biar ibu masuk surga lewat pintu yang mana saja. Contoh, suami balik kerja nih, tahu dia tahu nih suami jam 4 suami balik kerja. Sebelum suami balik kerja itu rapi-rapi lah, mandi, pakai Rexona, rambut disisir, pakai baju yang seksi. Begitu suami balik masuk rumah, assalamualaikum, ini duit tak ada, utang banyak, badan penting, kepala penting bu. Begitu masuk rumah, nengok istrinya macam bidadari. Ya Allah, kata dia. Rambut ikan mayang, badan wangi, baju seksi, penampilan luar biasa bersih. Hilang pikiran utang suami ibu macam itu. Hilang. Kenapa? Senang nengok bini macam itu. Tapi kalau saudaranya bu, udah malah bening, duit tak ada, bulan tua, kredit udah harus bayar, utang banyak, masuk rumah, nengok bini, rambut macam Indomie. Badan bonacan, baju koyak apel. Ada lagi, ini bini ke malampel gitu. Makin bening malah lagi macam itu. Bobo ini mohon maaf ibu. Ada perempuan-perempuan di sana atau di sana. Ya Allah, kalau dia nak pergi undangan bu, kalau dia nak pergi undangan 2 jam dengan kancil bu, spion kanan kiri, lipstick, belum eyeliner, mascara, gloss on, eyeshadow. Pilih baju setengah jam, pilih baju. Baju biru, kudung biru, tas biru, sepatu biru semua. Kuning semua. Belum dia berdandan, belum dia pegang lagi ni. Dari tu apa dia kaki yang kami disebutkan. Oh, mula berjalan ketik-ketik di undangan tu. Itulah bagi undangan macam itu. Tampil wangi luar biasa. Tapi begitu dapat suami macam alam perang. Ini istri orang, istri suami. Terbalik dulu. Sebenarnya kalau depan suami macam bidadari, wangi, rapi, seksi, depan laki, soleh, depan laki. Kalau pergi undangan biasa-biasa. Kenapa? Karena ibu ni istri suami, bukan istri orang yang pergi undangan. Berusaha ketika dipandang suami senang, istri soleha, masuk surga lewat pintu surga yang mana saja. Jangan khawatir, itu jaminan Nabi Muhammad SAW. Laksanakan yang wajib dulu. Kalau mau membuktikan cinta kepada Nabi, yang wajib solat 5 waktu jangan tinggalkan. Aurat ditutup. Jangan bersalam sama laki-laki yang bukan mahram. Saya sampaikan ni, kalau laki-laki bukan mahram, dia minta apa? Soalim. Kalau belajar agama, apa Fatihah, tak boleh salam. Kenapa tak boleh? Nabi sendiri yang bersabda, lebih baik kepala kalian ditusuk dengan paku yang besar daripada bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Bukan siksaan. Itu yang wajib-wajib laksanakan, yang haram-haram tinggalkan. Taruh hidupkan yang sunnah-sunnah. Sholat duha pagi-pagi bapak-bapak, ibu-ibu pagi-pagi jangan tinggalkan sholat duha. Biar 2 rakaat sholat duha. Usalli sunnatul duha rakaatain lillahi ta'ala. Ketika tampil saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala sholat. Biar 2 rakaat tapi tiap hari. Sebelum subuh bangun tahajud. Ngantuk beb, pertama-tama ngantuk. Pertama-tama. Tapi kalau sudah terbiasa nikmat. Memang kadang-kadang suatu kenikmatan itu dimulai dengan paksaan. Setelah paksaan baru terasa yang namanya kenikmatan. Seperti tahajud. Dipaksa dulu pertama. Susah bangun. Lawan. Besok ibu. Pak, adik-adik, besok subuh jam 4 kurang 8 menit. Setengah 4 bangun. Wudu. Jangan kalah anak bodoh dia kecil dalam tahajud. Masa 32 tak boleh sholat tahajud. Kan mati ke apa? Bangun malam, nampak bangun. Habis jalan, sholat tahajud dia berdoa. Habis itu curhat sama Allah. Dan curhat medsos.
Ini tiap hari update status. Galau. Level 4. Allah. Pusing kalau gue. Risau. Ya Allah. Curhat dalam medsos. Tak ada manfaat. Kalau mau curhat, bangun malam, sholat tahajud di atas sejadah. Habis sholat tahajud, menangis. Ya Allah. Pening pala saya, ya Allah. Saya ingat cinta sama dia, ya Allah. Tak mau lah orang tua, ya Allah. Cuma gerak hati orang tua, ya Allah. Ya Allah, pening pala, ya Allah. Duit tak ada. Minta duit, ya Allah. Curhat sama Allah. Allah maha segala-galanya lagi. Jangan curhat dengan sos. Bangun malam, sholat tahajud. Tiap hari, Pak. Tiap hari, jangan lupa ngaji Quran. Jangan Quran, bulan Ramadan dia dibaca. Begitu selesai bulan Ramadan, masuk malam Idul Fitri, Sadaqallahul Azim. Sampai kita tunggu tahun depan, masuk lemari. Tahun depan bulan Ramadan, ambil lagi ditiup debu. Debu banyak. Haji, bulan puasa ya haji. Jangan haji bulan tiap hari. Oh, kau tak bisa satu hari one day one jus. Sehari sejus tak bisa. Setengah jus setiap hari. Setengah jus paling 20 menit. Tak bisa setengah jus 2 lembar. 2 lembar tu paling 5 menit. 2 lembar tak bisa, 2 lembar. 1 lembar. 1 lembar kaji Quran paling 3 menit. 1 lembar pun tak bisa. Setengah lembar. Setengah paling 5 menit. Setengah lembar tak bisa. Apa itu tu rehat. Rehat alas kuat bukan tu tahu. Rehat tu tak rehat. Alas kuat tu kalau satu hari setengah lembar tak bisa Quran, ambil rehat 5-2 ketuk dalam kepalanya. Dah buka lewat benda kan? Buka handphone tiap hari 2 jam, 3 jam, 5 jam. Kalau handphone tu bisa ngomong dia. Udahlah, risau dengan muka kau ni. Malah kau yang berdiri aku. Kalau bisa ngomong handphone tu, protes kali dia. Allah dibuka terus 5 jam ada kali kita. Tak mau tidur handphone, nak tidur handphone, nak makan handphone, lagi makan ini handphone belah. Kadang-kadang masuk WC pun handphone. Quran 5 menit tak bisa buka. Nak jadi apa? Makan mulai peringatan Maulid mulai besok. Selawat 300. Yang kedua, jangan tinggalkan tahajud, sholat duha, ngaji Quran, sholat 5 waktu, usahakan berjamaah di masjid. Itu kalau aku cinta sama Nabi, hidupkan ajaran beliau. Dan ingat, udah 1 jam 7 menit ya selamat. Terakhir dah, saya tutup lah, akhir dah terakhir. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad. Yang penting inti itu dah saya sampaikan. Dah, inti-intinya udah. Apa kita maulid? Apa dalilnya? Bagaimana Nabi Muhammad kemuliaannya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana fisiknya? Bagaimana kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad? Hidupkan ajarannya. Terakhir, sebelum saya tutup, kita tak mungkin Pak Bu bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad kalau kita tak belajar ilmu agama. Kita tak mungkin bisa beramal soleh kalau kita tak belajar ilmu agama. Kenapa? Karena semua amal soleh tak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan ilmu agama. Ente solat tu, tahu dah cara-cara rukunnya dalam BMP. Yang penting saya solat ya. Tak bisa, tak diterima solatnya. Kita beribadah tu, tahu tak cara-cara itu dalam BMP. Yang penting saya ibadah. Tak bisa, harus tahu tata caranya. Makanya belajar ilmu agama. Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Orang yang ibadahnya salah-salah, tapi dimaafkan oleh Allah cuma 2 ya. 1, orang yang baru masuk Islam, mualaf. Kalau sholat ibadahnya salah-salah, Allah maafkan. Kenapa? Baru masuk Islam. Atau yang kedua, dia tinggalnya dalam hutan atau di atas gunung, tidak ada orang yang mengajarkan ilmu agama. Salah-salah ibadahnya, wajar dimaafkan. Kenapa? Tidak ada ustaz yang mengajarkan dia. Tetapi kalau orang yang tinggal jalan Pemda, tinggal jalan Barat Karya, tinggal di Senggol ini, majelis taklim banyak, ustaz banyak, kiai banyak. Kalau dia tak mau belajar, sehingga ibadahnya salah-salah, tak ada dimaafkan oleh Allah Ta'ala, tak ada diterima ibadahnya. Akhirnya belajar. Bu, majelis sholawat itu bagus, majelis zikir bagus, tapi ingat, majelis taklim lebih bagus.
Kenapa? Nabi Muhammad pernah masuk masjid, satu majelis taklim, satu majelis zikir. Nabi duduk di mana? Nabi duduk di majelis taklim. Apa kata beliau? Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai pengajar ilmu agama. Beliau duduk di majelis taklim. Makanya ada kan majelis taklim. Tadi saya nanya ke Ustaz, dulu di masjid ini katanya ada majelis taklim malam Selasa. Tahun tak ada. Dia ada kan lagi. Dia ada kan. Biar ibadah kita diterima oleh Allah. Pak, jangan sampai Bapak tunggang-tunggang ibadah tapi tak ada nilai di sisi Allah. Saya sampaikan ini karena saya sayang. Bapak habis tenaga, habis waktu, capek ibadah, tak ada nilainya. Kenapa? Salah-salah ibadahnya. Makanya biar sah, biar diterima ibadahnya, belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana istinja yang benar, bagaimana ibadah yang benar, agar ibadah kita ada nilai yang di sisi Allah Ta'ala. Itu bagi yang sudah tak bisa mondok. Yang anak-anaknya Bu, Pak, anak-anak ibu nih, cucu-cucu yang masih sekolah, tamat SD, tamat SMP, masukkan pesantren. Pesantren mana deh? Terserah. Pesantren mana saja boleh. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Jangan salah cari pesantren. Kalau salah-salah cari pesantren, nanti dia balik, Bapak Ibu baca maulid, Pak, Bu, ke haram. Bapak Ibu baca tahlil meninggal, Pak, Bu, haram, ke. Itu salah masuk pesantren. Makanya masuk pesantren, ahlus sunnah wal jamaah. Beb, saya kepengen anak saya ini, Beb, jadi presiden. Boleh masuk ke pesantren minimal 6 tahun, habis itu kuliah dan dia nanti jadi presiden yang jujur, bukan tukang bohongkan rakyat. Jadi presiden yang baik, bukan yang salahkan rakyat. Kenapa? Punya ilmu agama, bukan presiden bodoh-bodoh. Presiden punya ilmu agama. Kenapa? Belajar di pondok 6 tahun. Kalau dia jadi dokter yang baik. Kenapa? Punya ilmu agama. Dia tahu ketika dia mengobatkan orang, betul-betul dia kasih resep. Bukan macam sebagian dokter zaman sekarang, orang yang kasih resep, begitu masuk resep, esok dia resep, belum mati orang tu belum selesai resep terus. Nanti habis kan orang tu. Anak saya mau jadikan anggota DPR, boleh, tak apa-apa, masuk ke pesantren. Jadi kalau dia jadi anggota DPR, ada remnya. Oh, ini korupsi haram, tak boleh. Oh, ini usaha rakyat, tak boleh. Tahu dia mana halal, mana haram. Bukan halal, haram hantam. Kenapa? Ada ilmu agama, bisa ngerem dia. Makanya Bu, Pak, kalau ibu sibuk kumpulkan beli tanah, beli kebun, beli ruko, beli kios, jangan lupa ya, anak-anak ini investasi akhirat. Kita bakal masuk kubur Bu, Pak. Oh, masuk kubur, Pak, masuk kubur. Kalau anak kita ngaji Quran, sejuk kuburan kita. Kalau anak kita sholat, senang kita dalam kubur. Kenapa? Dapat transfer kiriman khusus dari anak kita. Ya Allah, aku keimannya kita dalam kubur, anak kita ngajikan kita. Ya Allah, nikmat. Itulah orang kaya sebenarnya. Dia masuk kubur, anak cucu keluarganya ngirimkan dia doa. Sejuk, itu orang kaya sebenarnya. Tapi walaupun dia di dunia duitnya miliaran, kebun dia di mana-mana, tapi ketika dia masuk kubur, anak narkoba panas dalam kubur, kena siksa Allah dalam kubur, dan orang miskin di dalam kubur. Makanya sebelum meninggal dunia, persiapkan investasi akhirat. Ingat kan? Masuk pesantren. Sekarang pesantren banyak yang di sekolah umum, SD, SMP, kuliah ada. Terserah, yang mana saya tak boleh. Yang penting harus support jemaah. Masukkan sebelum terlambat. Bu, saya sekitar Pak, bisa mau cerita. Sekitar 4 tahun yang lalu, saya diundang oleh Tuan di Mempawah. Ini yang undang saya ini bapak-bapak umur sekitar 60 tahun. Sekarang sudah meninggal. Tahun lalu meninggal. Ini bapak yang undang saya ini cerita sama saya, Beb, dia bilang, di tengah perjalanan mau ke Mempawah. Apa dia bilang, Beb? Saya punya anak 3. Yang satu dosen, yang 2 dokter, guru, yang ketiga pengusaha. Dosen, guru, pengusaha. Tapi Beb, ini belajar nih, saya cerita nih. Ini belajar kisah nyata. Apa dia bilang? Tapi saya sudah bahagia hidup saya, Beb. Sekarang saya hidup di rumah cuma berdua sama istri saya saja.
Anak cucu saya semuanya sudah rumah masing-masing. Saya tanya, Pak, dia tak datang ke rumah ke? Ya Allah, Ben, sebulan sekali pun syukur-syukur dia datang, kadang-kadang tak datang, Ben. Itu pun kalau sebulan sekali dia datang, misalnya dia datang, itu anak-anak dia, cucu-cucu saya seperti orang asing, Ben, tak mau dekat sama saya. Kenapa? Karena jarang ketemu dengan saya, jadi tak dekat sama saya. Saya mau main-main pun mereka tak mau. Sedih saya, Ben, kata dia. Masa tua saya tak bahagia, kata dia. Ini kejadian nyata orang Pontianak. Coba tengok anaknya dosen, kurang apa tu titelnya? Kalau dosen tu S1, S2, S3, S4, campur, S-Mambo, SSS, banyak S-nya. Luar biasa. Satu lagi guru, satu lagi pengusaha, urusan dunia, sukses anaknya. Tapi orang tuanya tak bahagia. Kenapa? Salah orang tuanya, tak ada mendidik anaknya dengan pendidikan agama, sehingga anaknya tidak tahu bagaimana cara memuliakan orang tua, dan anaknya tidak tahu apa yang akan dia dapatkan dari kebahagiaan kalau dia memuliakan orang tuanya. Itu cerita, Pak. Jadikan pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita macam itu. Sebelum terlambat, anak cucu kita didik dengan pendidikan agama, agar nanti kita tua, dia tak lupa dengan kita. Kita senang. Dalam kubur, dia mengirimkan doa, kita senang. Di akhirat, dia akan menggandeng tangan kita masuk ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia anak yang soleh dan soleh. Makanya jangan lupa, anak betul-betul jaga mereka, jadikan mereka penyelamat, bukan menyebabkan kita yang masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, sebelum saya tutup, saya mau kasih pertanyaan. Dek, yang kecil, yang bisa jawab, angkat tangan. Habis kasih duit 40.000. Ya. Yang bisa jawab, angkat tangan. Habis ini kita berdoa. Sebutkan anak-anak Nabi Muhammad. Jadi, sini. Ayo, sebutkan orang tua tak boleh kasih tahu. Kalau orang tua kasih tahu anak ya, anak semua ni haram makan duit. Tak boleh kasih tahu. Ini tes dia, tes. Oi, pemain bola Barcelona ni. Pemain bola Barcelona juga. Messi tahu je. Pemain bola tahu. Anak Nabi ada berapa? Anak Nabi Muhammad 7. Namanya tahu tak? Yang tahu namanya baju. Sini. Letih dihitung lah. Dah ganti. Ganti pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan nama-nama malaikat yang 10. Dia tahu makanan. Cepat. Ayo. Ini kita latih dulu biar semangat. Biar dia peduli dengan ilmu agama. Malaikat. 1, 2, 3. Gagal. Yang lain maju. Ayo, sampai bisa. Katakan. Ini di sini. Dengar nih. Anak Nabi berapa? 7. Laki-laki? 7. Perempuan? Laki-laki 3. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Apa? Perempuan? 4. 1, 5, 2, Zainab, 3, Ruqayyah, 4, Ummu Kulsum. Hafal kan? Kamu main bola dia hafal. Anak Nabi dia hafal kan? Dia Aminah itu nama ibu Nabi. Ayo, ikut jawab dulu. Kalau bapak-bapak ibu terus saya tanya, kalau udah hafal pasti mungkin tak. Anak yang tanya. Ayo, tanya ini. Ini juga ini jangan masuk ke keluar soalan. Ayo tanya ini. Rukun iman ada berapa? Cepat. Rukun iman ada yang bisa bertangan. Cepat. Cepat. Apa?
Satu, dua, percaya kepada malaikat, tiga, percaya kepada kitab Allah, empat, percaya pada Rasul Allah, lima, percaya pada hari kiamat, enam. percaya pada qada dan qadar. Masya Allah. Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dia dan semua anak-anak kita dijalankan semua di dunia. InsyaAllah. Ayo Bapak Ibu, terakhir sebelum saya tutup ceramah ini, ayo sama-sama kita angkat tangan. Ayo tenang, khusyukkan hatinya, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Ayo tundukkan kepalanya, angkat tangan, khusyukkan hatinya. Adik-adik, tenang, kita berdiri dulu sama-sama. Kemudian, tenang, kita berdiri dulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, khusyukkan hatinya. Ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah, malam 12 Rabiul Awal, kami sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini untuk memperingati hari kelahiran kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkat beliau, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak salah, kami banyak khilaf, kami banyak maksiat. Tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia. Sekarang mereka berada di alam kubur. Luaskanlah kuburan mereka, lapangkan kuburan mereka, jadikan kuburan orang tua kami taman dari taman surga. Sayangi mereka karena Engkau Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ibu kami ya Allah yang telah membesarkan kami, ibu kami yang telah susah payah untuk mendidik kami. Ya Allah, ibu kami yang banyak berkorban untuk kami, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah, mereka tidak tidur malam ya Allah. Ibu kami tidak tidur malam karena kami menangis. Ibu kami susah payah ya Allah menyusukan kami. Ibu kami tidak jijik menyusukan kami. Ibu kami tidak jijik ya Allah untuk mencebokkan kotoran kami. Ya Allah, kadang-kadang kami membuat sakit hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami membuat kecewa ibu kami. Ya Allah, kadang-kadang kami melawan ibu kami ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami membentak ibu kami. Ya Allah, kadang-kadang kami membuat nangis ibu kami ya Allah. Kami mohon ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami sayang sama ibu kami, tapi Engkau lebih sayang kepadanya ya Allah. Ampunkan dosanya, angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa ayah kami. Ayah kami yang susah payah mencari nafkah untuk menyekolahkan kami. Ayah kami yang susah payah untuk mencari nafkah memberi makan kami. Ayah kami yang susah payah membesarkan kami ya Allah. Kadang-kadang kami membuat sakit hatinya ya Allah. Kadang-kadang kami membuat kecewa dirinya ya Allah. Kami mohon berkat malam yang mulia ini, ampunkan dosa ayah kami, angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami golongan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jadikan kami golongan anak-anak yang menyenangkan orang tua. Jadikan anak-anak kami anak-anak menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dunia akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat kepada-Mu ya Allah. Santri dan santriwati kami menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami dan santri-santriwati kami ya Allah anak-anak yang membanggakan Nabi Muhammad, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang menyenangkan orang tuanya dunia akhirat, anak-anak yang membanggakan orang tuanya dunia akhirat, anak-anak yang menyenangkan orang tuanya dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat, anak-anak yang membuat tersenyum kami dari dunia sampai akhirat, anak-anak yang menjadi penyebab kami bahagia dunia akhirat, anak-anak yang menggandeng tangan kami untuk masuk ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari narkoba ya Allah. Jauhkan mereka daripada minuman keras ya Allah. Jauhkan mereka daripada perbuatan yang haram. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka dari perbuatan yang tidak baik ya Allah. Ya Allah,
Berilah kami dan mereka keselamatan hidup dunia sampai akhirat, keberkahan hidup dunia akhirat. Beri kami dan semua mereka ya Allah rezeki yang halal yang berkah, jauhkan daripada barang-barang yang haram ya Allah. Ya Allah, izinkanlah mata kami yang banyak dosa ini untuk bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah badan yang penuh dengan noda ini untuk bisa memeluk badan mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah mulut kami yang kotor ini untuk bisa cium tangan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami ridho-Mu, rahmat-Mu dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggalkan dunia ini. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami ya Allah, tinggal kendaraan kami, tinggal harta benda kami, bahkan tinggal keluarga yang kami cintai ya Allah. Apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah